Korban ini bukan dilakukan oleh Nabi Ibrahim pertama kali. Korban ini dilakukan oleh Qabil dan Habil, anak tertua Nabi Adam. Setelah Qabil dan Habil berkorban, ibadah korban tetap berlangsung sepanjang generasi, tapi kemudian terjadi penyimpangan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat yang berbicara tentang ibadah kurban. Kali ini kita akan bahas surat As-Saffat ayat 100 sampai 110, cerita tentang pembaharuan kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi para hadirin, kurban ini bukan dilakukan oleh Nabi Ibrahim pertama kali. Kurban ini dilakukan oleh Qabil dan Habil, anak tertua Nabi Adam. Setelah Qabil dan Habil berkorban, ibadah korban tetap berlangsung sepanjang generasi, tapi kemudian terjadi penyimpangan. Apa penyimpangannya? Manusia kemudian menyembelih manusia. Itulah yang terjadi kemudian sampai Ibrahim kemudian diperintahkan pula menyembelih anaknya. Kemudian diganti dengan kibas atau domba. Allah ingin kasih pesan, jangan lagi menyembelih manusia, cukup hewan saja yang dijadikan korban dan sembelihan. Nah, cerita itu disebutkan Allah di surah As-Saffat ayat 100 sampai 110. Mari kita baca ayatnya, ayat 100 sampai 102 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al matu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berdoa, ya Tuhan, berilah saya anak yang saleh. Jadi diceritakan Nabi Ibrahim itu menikah dengan istrinya Siti Sarah itu dalam usia 80 tahun mereka belum punya keturunan. Nabi Ibrahim lama diberikan keturunan oleh Allah. Dalam riwayat disebutkan sampai dia mencapai usia 80 tahun. Nah, ketika di masa panjang itulah Ibrahim selalu berdoa agar Allah memberikan kepadanya anak yang saleh. Lalu kemudian Allah kabarkan dia bahwa dia akan dapat anak yang halim, yang santun, yang kemudian diberi nama Ismail. Maka namanya Ismail karena Ismail itu artinya Tuhan telah mendengar. Isma itu mendengar, El itu Tuhan, itu dari bahasa Syriania. Kalau bahasa Arabnya Sami Allah. Allah telah mendengar doanya. Rabbi habli minas salihin. Nah, ketika anaknya sudah mencapai usia dewasa dan sudah bisa bekerja bersamanya, maka Allah datangkan mimpi kepada Ibrahim bahwa dia menyembelih anaknya, lalu kemudian dia sampaikan kepada Ismail. Ismail pun berkata, lakukan yang disuruhkan kepadamu, insya Allah engkau mendapati saya sebagai orang yang sabar. Ada beberapa poin yang menarik dari ayat ini kalau kita perhatikan redaksinya. Pertama, Ibrahim korbannya adalah anak. Ini bukan anak biasa. Satu, anak yang sudah ditunggu selama 80 tahun. Lama sekali. Dua, anaknya salihin, saleh. Tiga, anaknya halim, santun. Empat, anaknya balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa membantu sang ayah bekerja. Coba perhatikan 4 anaknya ya. 1, ditunggu selama 80 tahun. 2, salihin. 3, halim, santun. 4, balagha ma'ahu as-sa'ya, telah mencapai usia baligh yang bisa membantunya bekerja. Bisa kita bayangkan betapa sayangnya seorang ayah kepada anak dalam kondisi seperti itu. Dia berada di hari tua, anak sudah 80 tahun dia tunggu, anaknya saleh, santun, dan sudah bisa berusaha membantu kehidupan keluarga.
Di saat seperti itulah Allah ingin menguji dia untuk menyembelih anaknya. Dan Ibrahim melakukannya. Dia sembelih anaknya, dan ini menjadi bukti bahwa kurban itu adalah yang terbaik. Apa yang terbaik bagi diri Ibrahim? Anaknya, yang sudah sekian puluh tahun dia tunggu. Itu kenapa filosofinya hewan kurban itu harus yang terbaik. Nabi diceritakan oleh Anas dan Aisyah, Nabi itu kalau berkorban dengan kibas, maka kibas Nabi itu diberi sifat saminain, 2 kibas yang gemuk. Itu kenapa hewan kurban itu tidak boleh cacat, tidak boleh giginya copot, tidak boleh telinganya sobek, tak boleh ekornya putus, tidak boleh kukunya copot, harus musallamah, yang terbaik. Kenapa? Karena kurban itu adalah persembahan yang terbaik kepada Allah. Itu kenapa dia disebut kurban. Karena kurban itu adalah ibadah yang mengantarkan manusia kepada kedekatan yang sempurna dengan Allah. Makanya korban Ibrahim itu yang terbaik. Anak yang sudah puluhan tahun ditunggu, anaknya saleh, kemudian anaknya santun, dan kemudian anaknya sudah mencapai usia dewasa. Inilah yang disebut dengan istilah mabrur. Karena itu Ibrahim adalah simbol manusia mabrur yang terbaik. Apa ciri manusia mabrur? Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai level mabrur kecuali kamu mampu memberikan apa yang paling kamu cintai. Kemudian yang menarik dari redaksi ini adalah Ibrahim tidak berkata, Allah memerintahkan saya menyembelihmu. Tidak. Nabi Ibrahim tidak berkata, Allah memerintahkan saya menyembelihmu. Tidak. Tapi kata Ibrahim, aku bermimpi menyembelihmu. Ini menjadi isyarat bahwa kurban itu ibadah kesadaran, bukan ibadah paksaan. Kalau redaksinya Allah memerintahkan saya menyembelihmu, itu artinya paksaan, karena perintah. Ini tidak perintah. Saya bermimpi menyembelihmu. Dan itu dikerjakan. Kenapa? Karena kesadaran. Coba kalau kita bikin andai-andai ini. Andai para hadirin sudah 10 tahun menabung untuk membeli mobil. Ya, kita sudah menabung susah payah. Setelah 10 tahun susah payah menabung, dapatlah beli mobil 1. Tapi seminggu setelah beli mobil, para hadirin bermimpi. Apa mimpinya? Bersedekah mobil tadi. Kira-kira hadirin mensedekahkan mobilnya tidak? Ibrahim 80 tahun menunggu anak. Anaknya ada, sekarang dikasih Allah, dan datang mimpi dia menyembelih anaknya, maka dia pun menyembelih anaknya. Begitulah hakikat kurban. Karena itu korban itu tidak wajib hukumnya. Karena korban itu ibadah kesadaran. Dan itulah kenapa manusia dengan berkorban sampai kepada kedekatan yang sempurna. Kurban namanya. Karena orang sampai kepada kedekatan yang sempurna itu kalau dia melakukan ibadah yang sifatnya kesadaran, bukan paksaan. Orang dengan salat tidak akan sampai ke level kurban. Orang dengan puasa tidak akan sampai ke level kurban. Kenapa? Salat, puasa adalah kewajiban. Kewajiban tidak akan mengantarkan manusia kepada level kurban. Mungkin sampai ke level takarub saja, mendekat saja. Tapi belum ke level sempurna dekat. Kapan manusia sampai ke level sempurna dekat kurban? Kalau ibadah itu adalah ibadah kesadaran. Tidak ada paksaan. Dan dia mampu memberikan yang terbaik saat tidak ada paksaan. Itulah hakikat kurban. Karena Ibrahim tidak disuruh menyembelih anaknya. Hanya bermimpi menyembelih anaknya. Karena kurban itu ibadah kesadaran, bukan ibadah paksaan. Kalau diperintah paksaan, ada konsekuensi kalau tidak ditunaikan. Kalau mimpi, kan bisa dilakukan, bisa tidak. Walaupun Nabi itu mimpinya benar. Tetapi kalau mimpi kan tidak ada
konsekuensi, namanya juga mimpi. Tapi Ibrahim melakukannya. Kenapa? Dia sadar betul bahwa kurban itu adalah ibadah yang paling tinggi, yang paling hebat, yang mengantarkan manusia kepada kedekatan yang sempurna dengan Allah. Nah, berikutnya, Nabi Ismail ketika dimintai pendapat tentang bagaimana pendapatmu kalau saya sembelih, kalau saya bermimpi menyembelihmu, apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Kerjakan yang diperintahkan. Nabi Ismail tidak berkata, kerjakanlah yang diperintahkan Allah. If'al ma amarakallah. Tidak. Nabi Ismail berkata, ya, lakukanlah apa yang diperintahkan. Kalimatnya majhul namanya. Tu'mar itu majhul. Lawannya maklum. Ya, amarakumullah. Kenapa majhul? Itu adab. Nabi Ismail tidak menyebut Allah yang menyuruh menyembelih. Tapi Ismail menyembunyikan siapa yang menyuruh menyembelih. Perintah apa? Yang disuruhkan, yang diperintahkan. Karena tidak boleh kita menisbahkan perintah menyembelih manusia itu kepada Allah. Walaupun itu memang perintah Allah. Tapi mengaitkannya dengan Allah, itu tidak ada adab. Itu kenapa Al-Fatihah, coba perhatikan. Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. An'amta, ya. Engkau beri nikmat. An'amta, engkau beri nikmat. Nikmat dikaitkan dengan engkau. Tapi marah, ghairil maghdubi. Bukan jalan yang dimarahi. Bukan jalan yang engkau marahi. Harusnya ghadibta. Tapi tidak. Maghdub. Ghadibta itu engkau marahi. Maghdub dimarahi. Siapa yang marah? Tak disebutkan. Kalau ghadibta engkau yang marah. Kenapa begitu? Menisbahkan kemarahan tidak pantas kepada Allah. Makanya nikmat an'amta dihubungkan dengan Allah. Kalau marah, maghdub bukan ghadibta, dimarahi bukan engkau marahi. Majhul. Kenapa Nabi Ismail tidak berkata yang Allah suruhkan kepadamu, tapi ma tu'mar, yang disuruhkan, tanpa menyebutkan Allah sebagai pihak yang menyuruh? Ini adab kepada Allah. Adab. Karena memang tidaklah pantas rasanya Allah menyuruh manusia menyembelih manusia. Kalau kita perhatikan misalnya surah Al-Baqarah 67, ketika Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk menyembelih sapi, apa kata Allah? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Ketika sapi yang disembelih, bahasanya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Tapi ketika manusia yang disembelih, bukan ya'muruka, tapi tu'mar, yang disuruhkan. Dan tidak mungkin. Dan dari situ, Ibrahim dan Ismail sebenarnya punya keyakinan bahwa dirinya tidak mungkin disembelih. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan menyembelih manusia. Itulah kenapa kalimatnya menjadi majhul, ma tu'mar. Terakhir, Nabi Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail tidak berkata satajiduni sabiran. Tidak. Engkau mendapatkan saya orang yang sabar, bukan sabiran, tapi minas sabirin. Coba perhatikan bedanya dengan surah Al-Kahfi ayat 69. Ya, surah Al-Kahfi ayat 69. Ketika Nabi Musa dikatakan oleh Nabi Khidir, engkau tidak akan bisa bersabar bersama saya. Maka Nabi Musa membantah. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insyaallahu sabiran. Coba perhatikan ya, beda redaksinya. Satajiduni insyaallah sabiran. Tapi kalau Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Musa dengan pede berkata, satajiduni insyaallah sabiran. Apa bedanya? Sabiran itu tunggal, mufrad. Minas sabirin itu jamak, plural. Ismail berkata,
engkau akan dapati saya termasuk bersama orang sabar. Kalau Nabi Musa berkata, saya sabar sendiri. Apa yang terjadi? Nabi Musa gagal dalam kesabaran. Nabi Ismail sukses dalam kesabaran. Kenapa Nabi Musa gagal dalam kesabarannya? Karena sabarnya sendiri, individual, sabiran. Nabi Ismail kenapa sukses dalam kesabarannya? Sabarnya kolektif, minas sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Sabar sendiri itu berat, tapi sabar bersama itu akan mudah. Karena kita perlu mencari lingkungan orang-orang baik supaya kita menjadi baik dengan mudah. Baik sendiri itu sulit. Baik itu menjadi mudah kalau bersama orang baik. Saleh sendiri itu berat, tapi saleh bersama orang saleh akan menjadi ringan. Itulah kenapa Nabi Ismail berkata, minas sabirin, di antara orang-orang yang sabar. Nabi Musa berkata, sabiran, sabar sendiri. Makanya Musa gagal bersabar, karena sendiri itu berat. Nabi Ismail sukses bersabar, karena bersama orang sabar, minas sabirin. Itulah di antara keistimewaan redaksi ya, tentang sejarah kurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim, dan pesan-pesan di balik struktur kata dan kalimat yang Allah hadirkan dalam ayat tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.